Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Polda Jawa Barat menangani 17 kasus dugaan penyelewengan bantuan sosial COVID-19. Modus penyelewengan bansos ini antara lain pemotongan dana bantuan tunai dan penggantian isi kardus bansos dengan produk berkualitas rendah. Kasus penyelewengan dana bantuan sosial COVID-19 di Jawa Barat bertambah dari sebelumnya 13 kasus menjadi 17 kasus. Kasus ini merupakan limpahan dari Satgas Saber Pungli Kabupaten Kuningan. Dalam kasus dugaan penyelewengan COVID-19 ini, polisi belum menetapkan tersangka. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Sabtono Erlangga, proses hukum 17 kasus dugaan penyelewengan bansos tersebut masih tahap klarifikasi. Kasus dugaan penyelewengan bansos ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat dan Polres masing-masing kabupaten kota. Kasus yang ditangani di Treskrimsus berasal dari Sukabumi, Majalengka, Subang, Garut, Bogor, Indramayu, dan Cianjur. Kasus lainnya ditangani Polres Karawang, Tasikmalaya, dan Indramayu. Modus yang terjadi dalam kasus penyelewengan bansos beragam, mulai dari pemotongan dana secara langsung, mengganti isi kardus bansos dengan produk yang lebih rendah kualitasnya. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bagaimanakah sebenarnya modus penyelewengan dana bansos yang terungkap di Jawa Barat dan seberapa banyak laporan kepada pihak berwajib atas dugaan penyelewengan dana bansos? Kita tanyakan langsung kepada Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Sabtono Erlangga. Pak Sabtono, selamat malam. Selamat malam, Mbak Adi. Ya, Pak Sabtono, hingga saat ini seberapa banyak kasus dugaan penyelewengan dana bansos di Jabar? Bisa Anda jelaskan dan terjadi di daerah mana saja? Seluruhnya mungkin saya ralat bukan 17 tapi 18 ya, Mbak Adi. Bertambah lagi 18 berarti, Pak? Terakhir di daerah mana, Pak? Ya, dari 18 itu di Kabupaten Sukabumi 1, kemudian Majalengka 1, Subang, Garut, kemudian Kabupaten Bogor, Cianjur, Karawang, Kota Tasik, Cimahi. Nah, yang terbanyak pengaduan masyarakat di Indramayu ada 5, kemudian Kuningan ada 4. Keseluruhan ini merupakan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan penyelewengan bantuan sosial untuk COVID-19. Jadi dari 18 kasus yang dilaporkan atau pengaduan masyarakat, ini yang sudah kita lakukan klarifikasi. Jadi tahap masih klarifikasi dan pengumpulan bahan keterangan. Karena ini sifatnya pengaduan masyarakat, tentu kita lakukan klarifikasi dari laporan itu. Nah, dari yang dilaporkan 18, hasil dari satu yang sudah kita lakukan klarifikasi, si pengadu ini tidak kami temukan. Jadi, dan kami cek juga di lapangan, tidak ditemukan adanya penyelewengan seperti yang dilaporkan. Jadi disimpulkan tidak ada dugaan penyelewengan. Kemudian ada 2 kasus yang kita naikkan menjadi lidik gitu. Jadi tahapan dari klarifikasi, pengumpulan bahan keterangan, bila sudah memungkinkan untuk kita lakukan lidik. Yang sudah naik ke tahap penyelidikan kasus yang mana, Pak? Laporannya seperti apa yang diterima? Ya. Yang sudah naik ke tahap penyelidikan dari tahap klarifikasi, kasus apa yang dilaporkan? Seperti apa bentuk laporannya? Pak Sabtono? Ya, silakan dijawab, Pak. Ya, yang dinaikkan dalam lidik ini kasus yang ada di Subang. Yang terlapor adalah kepala dinas. Dan yang di Indramayu ada 1 naik dalam lidik. Dalam proses Polres Indramayu. Baik. Pak Sabtono, kita akan bahas modus dan juga oknum-oknum yang terlibat. Siapa saja usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Time News.
Baik, usai kita lanjutkan dialog dengan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Sabtono Erlangga. Pak Sabtono, seperti apa bisa Anda jelaskan modus-modus penyelewengan dana bansos dan juga pelanggaran yang terjadi dalam pendistribusian bansos ini, Pak? Ya, dari 18 pengaduan masyarakat ini memang terbanyak pemotongan bantuan sosial tunai yang terbanyak dari bersumber anggaran dari Kementerian Sosial RI. Kemudian dana desa dan APBD dari kabupaten kota. Kalau Seberapa besar pemotongannya, Pak Sabtono? Ya, variatif gitu Mbak. Jadi yang dilakukan pemotongan antara 100.000 dari masing-masing keluarga penerima bantuan. Siapa yang melakukan pemotongan itu, Pak? Ya, dari yang terlapor di sini ada ketua RT, ada kades, ada camat, kemudian ada juga kepala dinas, ada aparat pemerintah desa, termasuk pihak ketiga penyedia bantuan. Ya, jadi dari Seberapa besar keuntungan yang bisa diambil oleh pihak yang memotong dana kepada penerima ini, Pak? Dari contoh kasus misalkan seperti yang di Indramayu, jadi dilakukan pemotongan oleh koordinator maupun RT setempat sebanyak 100.000 per keluarga. Terkumpul mereka misalnya seperti 7 juta itu untuk biaya transportasi, kemudian dengan alasan untuk biaya transportasi, kemudian juga dibagikan kepada keluarga yang tidak mendapatkan bantuan. Jadi inisiatif yang keliru lah. Pak, lalu bagaimana jika ternyata dari wawancara ini banyak pemirsa atau warga lain yang ingin melaporkan, mereka harus melapor kemana dan cara pelaporan seperti apa? Bisa Anda jelaskan lebih jauh? Ya, kebetulan di Jawa Barat itu kan ada, kami tergabung di dalam gugus tugas penanganan COVID-19. Di dalamnya ada satgas atau tim monitoring, sehingga laporan masyarakat kami terbuka untuk menerima laporan terkait dengan bantuan sosial melalui gugus tugas pencegahan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat maupun di kabupaten kota juga ada gugus tugas yang untuk menangani ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Kita nantikan update terbaru proses hukum dari penyelewengan dana bansos yang terungkap di Jawa Barat. Terima kasih atas waktunya, Kombes Pol Sabtono Erlangga.